Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan para kiai, para asatidzah, para alumni, santri, serta seluruh pemirsa Cahaya Ramadan bersama santri Kiai Haji Ahmad Dimyati. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keimanan dalam beberapa perspektif. Pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering sekali kita dapati di bulan suci Ramadan, Allah menyapa keimanan yang ada dalam diri setiap muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Pada surat Al-Hujurat ayat 10, Allah membahas tentang orang-orang yang menjaga, menguatkan ukhuwah, persaudaraan, yaitu orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan khusus satu surat Allah berikan nama Al-Mu'minun, yaitu mereka orang-orang beriman yang beruntung. Di antaranya yang menjaga sholatnya dengan khusyuk, mengeluarkan zakat, menjaga kemaluannya, dan lain sebagainya. Dan izinkan Al-Fakir ingin menyampaikan tentang perintah Allah dalam surat Az-Zariyat ayat ke-55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, saling mengingatkan, saling menasihati. Sesungguhnya nasihat, peringatan itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tamsil yang juga ada kaitannya dengan keimanan dalam diri kita. Beliau bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama thalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sairul jasadi bis-sahri wal huma." Rawahul Bukhari. Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam berkasih sayang, berbelas asih, saling mencintai seperti satu tubuh. Jika satu organ, satu bagian merasa tersakiti, maka yang lainnya ikut menggigil, meriang, demam, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kondisi sebagian orang-orang beriman sedang tidak baik-baik saja. Sebetulnya bukan tentang hari ini saja, tapi dari zaman ke zaman selalu ada ujian bagi orang-orang atau kaum muslimin mukminin. Kita bisa melihat beberapa contoh diantaranya yang dialami oleh kaum mukminin di Bosnia, yaitu pembersihan etnis yang dilakukan oleh pasukan Serbia. Kemudian diskriminasi yang sangat berat dirasakan oleh kaum mukminin muslimin Rohingya di Myanmar, bahkan sampai dibakar rumahnya, dibakar orangnya. Pembatasan praktik keberagamaan, penyiksaan, penculikan yang dilakukan oleh Cina kepada keluarga-keluarga kita kaum mukminin Uighur hanya karena ingin mengamalkan syariat Allah, syariat Rasulullah. Belum lama kaum mukminin yang berada di Suriah yang dizalimi, dibunuhi, diperkosa oleh rezim Syiah Nusairiyah, dan yang sampai saat ini masih terus terjadi, yaitu penjajahan, perampokan, perampasan tanah, rumah, bahkan penutupan sepihak Masjidil Aqsa, tempat Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Di sana masih terus terjadi, dan Rasul menyampaikan kepada kita bahwa kita satu tubuh. Maka
di bulan yang penuh rahmat ini, mari sama-sama kita berusaha untuk tidak membatasi keimanan hanya tentang menjaga sholat, mengeluarkan zakat, dan seputarnya saja. Akan tapi mari sama-sama kita luaskan spektrum keimanan itu dengan kepedulian kita terhadap nasib sesama orang-orang beriman yang berada di berbagai belahan dunia yang dalam kondisi sangat berat, sangat sulit. Mari kita tunjukkan bukti keimanan kita dengan melakukan apapun semampu kita, menyebarluaskan berita yang valid, yang sahih, menginfakkan sebagian harta kita kepada yang butuhkan di Palestina, kaum muslimin Suriah, di Yaman, dan lain sebagainya. Mentarbiyah keluarga kita agar mengerti qadhiyah, bagaimana urusan-urusan kaum mukminin di berbagai penjuru dunia, sehingga kelak nanti ketika Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bertanya kepada kita apa yang telah kita lakukan ketika orang beriman, orang Islam sedang dizalimi, kita semua bisa menjawabnya dengan penuh keyakinan, dan insya Allah dengan bekal itu kita semua dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma, dan insya Allah masuk surga Firdaus bersama Rasulullah SAW. Itu yang dapat Al-Fakir sampaikan tentang pesan keimanan dan persaudaraan sesama kaum muslimin dimanapun berada, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, kaum mukminin Palestina, Suriah, Yaman, Myanmar, Bangladesh, dan lain sebagainya, sehingga kita semua betul-betul menunjukkan keimanan dan kita semua bersaudara. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fakir mengajak diri sendiri dan semua pemirsa Cahaya Ramadan untuk sama-sama mari kita niatkan hadir dalam rangkaian Haul Akbar Kiai Haji Ahmad Dimyati yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2026. Kita sama-sama mendoakan guru kita bersama dan sama-sama kita sowan silaturahim kepada para asatid yang masih terus setia mengabdi di pesantren tercinta Darul Ulum Ridho. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.